Oke Mas Bro, selamat datang lagi di channel Cilat Dragon yang gak ada henti-hentinya berbagi ilmu buat sampean ya pada. Kali ini kita akan membahas mengenai aki ya. Aki lagi yang penting tambah ilmu begitu Mas Bro. Oke lanjut. Kali ini saya ingin berbagi tips mengenai buat sobat-sobat nih cara memasang aki basah tentunya ya, biar nggak cepet korosi ya. Karena kesel banget bukan kalau seandainya nih para sobat memasang yang namanya aki basah ya, udah dipasang tapi paling ada jamuran di sekitaran sini ataupun mungkin di sasis-sasis gitu ya. Kesel banget ya kalau seumpama kita udah masang nih aki baru, tahu-taunya 1 minggu kemudian itu banyak sekali jamur-jamur, baik itu di sasis motor ataupun di terminal aki, yaitu terminal positif dan negatif Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk memasang aki pastinya diperlukan dengan ketelitian ya Mas Bro. Pertama kita pasang seperti standarisasi dari akinya, kita pasang bautnya ke terminal masing-masing ya. Terminal positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, setelah terpasang seperti ini, sobat bisa menggunakan media oli untuk melumasi di bagian sini terminalnya ya. Ini adalah terminal negatif yang saya lumasi menggunakan oli Mas Bro. Sebenarnya mana sih yang terbaik untuk melumasi sebuah terminal? Menggunakan vaselin ataupun stempet ataupun gemuk ataupun menggunakan oli ya. Itu semua tergantung dari selera masing-masing sobat ya. Kedua-dua benda tersebut intinya itu adalah untuk mengusir yang namanya korosi ataupun serbuk-serbuk putih yang menyebabkan ya korosi juga ya, semacam itu. Dua-duanya itu menghambat untuk yang namanya korosi, tapi menurut saya yang terbaik itu adalah menggunakan oli Mas Bro. Dimana menggunakan oli itu lebih transparan ya, berbeda lagi dengan yang namanya menggunakan gemuk. Satu, yaitu kita males banget kalau pas lagi ngebongkar yang namanya terminal aki itu menggunakan gemuk ya, yang pasti kotor di mana-mana Mas Bro. Kemudian kalau menggunakan gemuk itu biasanya bisa terjadi not connecting ataupun koneksi itu terhambat. Kadang nyambung, kadang enggak, kadang nyambung, kadang enggak, tapi banyak enggaknya kalau menggunakan yang namanya vaselin. Nah itu menurut saya tidak recommended. Saya menganjurkan pakai oli aja, itu lebih praktis dan ekonomis. Satu lagi, enggak kotor Mas Bro. Oke lanjut, kita masukkan Mas Bro, jangan banyak ngoceh terus. Oke kita masukkan pelan-pelan. Nah kemudian kita pasang lagi ini terminal positifnya. Oke, setelah terpasang seperti tadi kita perlakukan hal yang sama seperti halnya di terminal negatifnya Mas Bro. Kita bubuhin oli di sekitaran sini. Sekali lagi itu untuk menghambat yang namanya korosi ataupun serbuk korosi, biasanya berbentuk yang namanya putih-putih. Ya, itu sangat menyebalkan sekali. Nah, setelah dilumuri oli kita masukkan pelan-pelan, kemudian kita pasang selangnya Mas Bro. Nah, ini adalah selang bundling dari aki basah ya, dimana kita ketahui kalau yang namanya selang bundling dari aki basah itu seperti ini Mas Bro. Kemudian di sini ada semacam luka ya, luka tusuk ya, luka tusuk yang dalam Mas Bro. Jadi kita pikirkan dulu selang ini sebelum kita pasang Mas Bro. Karena selang ini sangat bermasalah menurut saya pribadi ya. Sebenarnya bekas tusukan ini adalah bermaksud untuk positif Mas Bro. Kalau seandainya selang bawah itu tersumbat, otomatis pernafasan melewati sini Mas Bro. Nah melewati sini, kan biasanya di bagian bawah itu terkena lumpur ataupun gedang goreng, kopi goreng dan lain-lain, mengakibatkan yang namanya selang ini mampet gitu, mampet. Nah untuk mengantisipasi mampetnya itu, pabrikan itu membuat yang namanya luka tusukan pada selangnya di daerah sini dan juga di daerah sini. Ini ada dua bekas luka tusukan Mas Bro, tusukan dalam sampai tembus ya, cus. Dua-duanya ada tusukan semacam ini. Nah ini juga ada sisi negatifnya Mas Bro, dimana sisi negatifnya walaupun selang ini plong, tetap saja sini buat pernafasan yang namanya uap-uap aki basah ya. Tahu kan kalau yang namanya uap-uap aki basah, kena hawanya aja, kena uapnya aja wis lang pokoknya langsung nieng gitu Mas Bro. Entah itu besi
entah itu emas, entah itu tembaga, pokoknya apa aja yang di sampingnya itu cepet banget korosi mas bro. Aluminium juga korosi. Maka dari itu sebelum memasangnya kita perlu memotongnya saja keras semacam ini. Nah yang udah kita potong itu kita letakkan di bagian atas. Nah seperti ini. Kita langsung tunjukkan saja mas bro. Udah nggak ada lagi yang pernafasan bocor di area sini, sehingga tidak menyebabkan yang namanya bunga-bunga korosi ataupun korosi-korosi yang lainnya. Kalau udah seperti ini udah titik aman mas bro. Tutup aki udah kencang, selang udah nggak ada yang bocor, dan pastinya korosi juga terkendali mas bro, tidak bocor ya, aliasnya pernafasannya tidak bocor. Alhasil di bagian samping-sampingnya seperti halnya terminal dan juga sasis itu terbebas dari yang namanya korosi. Nah itulah tadi mengenai pemasangan selang aki supaya tidak menyebabkan yang namanya korosi. Mesti dipertimbangkan beberapa poin ya mas bro. Selain selang dipotong juga tadi ada terminal aki dikasih oli. Oke setelah itu kemudian kita potong sesuai dengan selera ya mas bro. Kemudian kita amankan. Nah kita kasih kabel tis di sini supaya selangnya itu enggak jatuh ke bawah. Usahakan dalam mengencang ataupun menali kabel tis ini jangan sampai menyumbat ya, istilahnya masih ada lubangnya untuk selangnya, untuk pernafasan itu tadi. Kalau seperti ini udah aman mas bro. Jadi yang namanya selang itu nggak mungkin ke bawah ya, karena berabe banget kalau seumpama selang tersebut itu jatuh ke bawah dan mengakibatkan yang namanya pernafasan aki itu bocor. Seperti hal yang tadi kita bicarakan, karena pernafasan aki bocor otomatis yang di samping-sampingnya itu pada karatan korosi seperti halnya soket-soket, mungkin ada soket fuse dan soket-soket kabel yang lainnya mas bro. Oke mas bro, segitu aja mengenai bagaimana sih caranya untuk pemasangan aki biar tidak terjadi korosi. Terima kasih sudah menyaksikan video terbaru dari Jewel Dragon, dan jangan lupa untuk subscribe-nya, like dan komen. Thanks sudah menyaksikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.